Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Patrick Kluivert, saya akan belajar bahasa Indonesia. Di hadapan ratusan pasang mata, Kluivert mengaku senang melatih timnas Indonesia. Kluivert juga mengaku akan belajar bahasa Indonesia untuk mempermudah proses adaptasi. Saya akan berusaha menerapkan, berbuat lebih banyak lagi untuk belajar bahasa Indonesia, ucap Kluivert dalam perkenalannya. Kluivert juga memuji atmosfer sepak bola Indonesia. Pria asal Belanda itu meminta para supporter untuk tetap mendukung perjuangan timnas di kualifikasi Piala Dunia. Kluivert akan saksikan Liga 1 Persija versus Dewa United. Patrick Kluivert sudah diresmikan sebagai pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu dijadwalkan akan saksikan laga Liga 1 untuk untuk memantau pemain timnas Indonesia dan lainnya. Kluivert rencananya akan saksikan duel Dewa United melawan Persija pada 8 Februari mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai bersama Kluivert bertemu Menpora Dito Aryo Tejo. Kalau tidak salah 8 Februari ada Dewa United versus Persija di mana 5 pemain timnas ada di situ, ucap Erick kepada wartawan. 3 pemain Persija, 2 pemain Dewa United ini dipantau langsung sekalian lihat infrastruktur dan pemain potensial lainnya, tambah Erick Thohir. PSSI ajak dinner 5 pemain timnas bareng Kluivert. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak Patrick Kluivert dinner atau makan malam bersama 5 pemain timnas Indonesia. Ia beralasan acara ramah tamah itu untuk diskusi sepak bola. Kluivert resmi diperkenalkan ke publik sebagai pelatih anyar Persija atau pelatih anyar timnas Indonesia di Jakarta pada Minggu 12 Januari 2025. Usai jumpa pers, malam harinya sang juru taktik makan malam bersama. Erick sengaja mempertemukan Kluivert dengan 5 pemain timnas Indonesia yakni Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan Muhammad Ferrari, sebab pemain lainnya belum memungkinkan untuk datang. Menteri BUMN itu mengatakan banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, namun ia menyatakan paling terpenting para pemain menyambut hangat kehadiran Kluivert. Dirk Kuyt hingga Stekelenburg rumor masuk ke pelatihan timnas. Mantan pemain timnas Belanda Dirk Kuyt dan Martin Stekelenburg akan masuk tim kepelatihan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Awalnya isu di atas ramai di platform TikTok yang diunggah ulang oleh akun ofisial JTI yang cuma mencari kebenaran. Namun jika melihat jabatan yang diemban Dirk Kuyt saat ini, sulit baginya bergabung dengan tim kepelatihan Patrick Kluivert. Penyebabnya karena Dirk Kuyt sudah memiliki posisi penting di timnya sekarang. Dirk Kuyt saat ini berstatus pelatih di klub kasta teratas Liga Belgia, Breskos FA. Untuk Martin Stekelenburg mungkin saja gabung timnas Indonesia karena saat ini berstatus tanpa klub. Pemain keturunan Jordi Tutuarima gabung Persis Solo. Persis Solo kembali mendatangkan pemain baru, Jordi Tutuarima, saat jendela transfer Liga 1 2024-2025 putaran kedua. Pemain yang satu ini diketahui main di posisi bek kiri. Jordi Tutuarima menceritakan proses bergabung ke Persis Solo. Dia sempat mengikuti beberapa kali sesi latihan bersama punggawa Laskar Sambernyawa. Jordi pun mengaku sangat mudah beradaptasi dan berkembang bersama tim. Tak ayal dia punya kesan sangat baik di tim ini. Jordi sendiri diketahui memiliki darah Maluku yang mengalir dalam dirinya. Hal ini membuatnya memiliki ikatan kuat dengan Indonesia. PSIM bujuk Persija pinjamkan Arliansyah lebih lama. Kabar menarik kembali datang dari Arliansyah yang kabarnya akan ditarik ke Persija setelah Riko Simanjuntak dipinjamkan ke PSS mencuat beberapa waktu terakhir. Padahal PSIM lolos ke 8 besar dan membutuhkan tenaga Arli yang menjadi pemain penting sepanjang fase penyisian grup. Arliansyah Abdurrahman mencatatkan 4 gol dan 2 assist untuk PSIM sepanjang fase penyisian grup. Teranyar ia membekukan gol kemenangan saat PSIM mengalahkan Persiku Kudus
guna memastikan langkah ke babak 8 besar. Caretaker pelatih PSM Erwan Hendritono mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan Persija terkait peminjaman Arli. PSIM berupaya agar Arli tetap bisa menjadi bagian dari Laskar Mataram hingga perjalanan musim ini berakhir nanti. Besar, kuat, dan cepat pemain baru Persib. Persib Bandung menaruh harapan besar kepada pemain barunya, Girvane Zenadrik Adonis Castanir. Pemain kelahiran Belanda ini baru saja didatangkan Persib untuk menambah kekuatan lini serang di putaran kedua. Menurut pelatih Persib Bojan Hodak, Castanir adalah pemain serba bisa. Oleh karena itu, pemain timnas Kurakau itu pun diharapkan bisa menjadi solusi. Bojan juga mengkonfirmasi pemain yang pernah memperkuat FC Dordrecht, ADO Den Haag, Anak Breda, dan PEC Zwolle Belanda, FC Kaiserslautern Jerman, Konvensi City Inggris, Hearts tim Skotlandia, dan Castellon klub Spanyol bisa berperan di berbagai posisi termasuk menggantikan Ciro Alves. Melihat kemampuannya sebagai pemain serba bisa, pelatih Persib asal Kroasia tersebut buka peluang untuk menduetkannya dengan David da Silva. Bahkan Bojan Hodak pun penasaran bagaimana cara lawan menghentikan duet baru Persib ini. Duet gundul-gundul. Kabar baik, Persebaya sudah bisa diperkuat Adri Idrus. Persebaya Surabaya sudah bisa diperkuat salah satu bek andalannya Ardi Idrus ketika menjamu Malut United dalam pertandingan pekan ke-19 Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat 17 Januari 2025. Pasalnya, sang pemain sudah bebas dari sanksi kartu merah saat melawan Semen Padang. Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi kepada Ardi atas kartu merah yang didapatkan saat melawan Semen Padang pada 15 Desember 2024 lalu. Ardi melakukan pelanggaran dengan melakukan gerakan tambahan yang mengenai wajah pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung. Persebaya kena tikung, Rontini pilih gabung klub Thailand. Salah satu nama yang sempat menjadi perbincangan hangat adalah Christian Rontini, bek tengah berpaspor Filipina yang pernah dirumorkan bakal memperkuat Green Force. Bonek meyakini Rontini akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi lini pertahanan Persebaya. Dengan tinggi badan 1,84 meter dan pengalaman bermain di Liga 1, ia diharapkan cocok untuk berduet dengan Slavko Damjamovic di jantung pertahanan. Sayangnya harapan itu pupus setelah Christian Rontini memilih bergabung dengan klub Liga Thailand, Nong Bua Pitaya FC. Klub asal Thailand tersebut resmi mengumumkan kedatangan Rontini pada 12 Januari 2025, tepat di awal putaran kedua musim ini. Nong Bua Pitaya FC mengikat Christian Rontini dengan kontrak hingga 31 Desember 2025, serta opsi perpanjangan 1 tahun. Transfer ini disebut-sebut bernilai 2,61 miliar, angka yang cukup besar untuk seorang pemain bertahan di kawasan Asia Tenggara. Kocak, Zé Gomes tak tahu para pemain Arema. Pelatih anyar Arema FC, Zé Gomes mengakui minim kesempatan beradaptasi dan mengenal pemainnya. Ia pun sempat kebingungan meramu taktik. Gomes baru ditunjuk menangani Arema FC pada awal Januari. Ia menggantikan Joel Corneli yang sempat dipecat manajemen akhir Desember 2024. Debut Zé Gomes langsung ternoda dengan kekalahan pada laga Dewa United versus Arema FC. Laga pekan ke-18 Liga 1 itu di Stadion Pakansari Bogor, 11 Januari 2025 berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Dewa United. Zé Gomes mengaku belum mengenal betul timnya, sehingga kebingungan dalam meramu komposisi strategi di tim barunya itu. Ia butuh waktu untuk memahami karakteristik dan spesialisasi masing-masing pemain. Wah, harusnya kan sebelum melatih bisa melihat video-video pertandingan Arema FC. Jadi tidak bisa asal bikin taktik. Jadi bisa tahu karakter pemainnya sebelum melatih Arema FC. Kayaknya ini wawancara asal terima masuk kerja aja ya. Breaking news, update transfer BRI Liga 1 malam ini. Arema FC resmi mendatangkan putra daerahnya sendiri, Brandon Secuenamen. Sementara itu Persib Bandung meminjam Ahmad Agung dari Persik
Kediri. Sementara dari hasil dan klasemen sementara BRI Liga 1, Borneo FC harus menelan kekalahan 1-3 dari Semen Padang, hasil yang sangat positif buat Padang. Dan klasemen sementara Persib Bandung, Persebaya, Persija masih menempati puncak klasemen. Sementara di papan bawah mulai ada pergeseran. Borneo FC performanya makin menurun, sementara Semen Padang keluar dari zona degradasi. Sekarang Solo ada di dasar klasemen.